Bu Lani, agenda hari ini kan keterangan saksi ya, kasus TPPU. Dari dua saksi tadi dihadirkan oleh JPU. Bagaimana tanggapannya Bu Lani sebagai kuasa hukum saksi? Yang jelas di sini saya sebagai kuasa hukum Pak Haji Mulyana terhadap pemeriksaan tadi, ya kami bersyukur Pak Haji Mulyana bisa menyampaikan tentang apa yang sudah kami lakukan dan kami perjuangkan, dan saat ini diterima oleh majelis hakim serta surat undangan yang kami terima. Tetapi ada hal yang cukup disayangkan terkait kinerja JPU, yaitu apa? JPU itu terlihat jelas tidak ada koordinasi terhadap para korban. Bahkan terhadap pemanggilan saksi pun bisa mereka saling tidak tahu, dan hampir saja tadi Pak Mulyana dipanggil tetapi dikatakan tidak ada, padahal Pak Mulyana sudah menunggu sejak jam 11 ya tadi ya, tidak mulai. Nah, kami tuh cukup kecewa, tapi ya tolonglah jaksa, kalian itu sebenarnya di pihak korban atau punya agenda lain. Tolong sekali, maunya gimana? Dengarkan suara kami para korban, bahwa di sini kepentingan para korban adalah tolong dengarkan kami terkait permohonan yang kami ajukan mengenai perdamaian, mengenai paguyuban mitra berkah bahagia bersama, dan juga mengenai barang-barang bukti seperti apa. Dan sampai tadi pun saksi yang dihadirkan salah satunya Bu Roswati itu cukup disayangkan tidak ada korelasinya. Yang hanya dibahas oleh JPU hanyalah perkara TPA. Untuk apa lagi kita bahas TPA di sini? Yang kita perlukan kan TPPU. TPPU itu apa? Pemulangan aset, pemulihan aset. Bagaimana menelurusin aset tersebut? Sementara yang dibahas hanya TPA. Untuk apa? Sudah putus, mereka sudah dihukum. Sekarang kan kita terhadap TPPU yang jaksa pun memaksa untuk menjalankan perkara TPPU ini, tetapi yang dibahas jaksa tidak ada sedikit pun mengenai TPPU, bahkan terkait mengenai barang bukti pun tidak ada dibahas. Yang dibahas hanya mengenai TPA, barang bukti TPA. Untuk apa? Kita semua tahu. Sekarang kalau memang ada TPPU-nya sekarang, buktikan di mana TPPU-nya. Karena toh mereka sudah mau mengembalikan. Oke. Artinya dari sidang tadi hakim sepertinya merespon dengan positif ya? Ya, bahkan hakim juga mengatakan jangan dibahas lagi mengenai TPA. Kan hakim mengatakan kita berbicara mengenai TPPU, yang dipertanyakan mengenai TPPU. Tapi apakah tadi di sidang jika ada saudara-saudara wartawan yang mengikuti atau merekam, ada nggak membahas mengenai aliran dana? Tidak ada mengenai aliran dana. Dan barang bukti yang disita pun korelasinya juga tidak ada, tidak mendalam. Bahkan tadi yang membacakan mengenai barang-barang bukti adalah hakim. Apakah jaksa ada? Tidak. Kita yang kita butuhkan adalah barang bukti itu apa aja yang sudah disita. Tapi sampai tadi pun jaksa tidak membacakan, hanya memilih-milih sebagian. Kan seperti itu. Bahkan Pak Mulyana tadi juga mengungkapkan mengenai banyak barang bukti yang tidak ada di dalam dakwaan tetapi disita. Mengenai juga kejelasan tentang barang bukti yang menyerupai emas, ya harusnya sampai sekarang sudah 3 tahun menyerupai itu sudah dapat dipastikan itu emas atau palsu, dan buktinya apa, kan seperti itu. Dan lucunya lagi, JPU seharusnya posisinya membela korban ya, malah justru kayaknya punya mencoba menyudutkan Pak Haji Mulyana seperti apa. Oke. Di situ kita lihat jadi seperti terbalik ya. Oke. Ya untung aja majelis ya cukup jeli ya. Baiklah dengan bagaimana mampu menggiring agar ini tetap berjalan sesuai porsinya seperti itu. Kami harap majelis sampai saat ini jangan sampai berubah, jangan sampai terpengaruh oleh apapun. Yang jelas di sini mohon yang majelis itu menjalankan bahwa TPPU ini adalah pemulihan aset, pengembalian kerugian terhadap korban-korban yang tergabung dalam mitra paguyuban sejahtera. Kenapa ke dalam paguyuban? Karena paguyuban itu sudah dituangkan ke dalam P19 yang jaksa sendiri menyuruh kami para korban membentuk paguyuban. Jadi bukan atas inisiatif Haji Mulyana atau inisiatif siapapun, tidak. Itu adalah petunjuk P19 oleh jaksa. Makanya jelas ya. paguyuban itu dibuat. Sehingga jika ada perorangan atau seperti apa, itu ya patut dipertanyakan seperti apa. Karena ada juga edaran Jaksa Agung, juga bahkan Bapak Kabareskrim juga menyatakan, ada statementnya, bahwa perkara-perkara investasi bodong harus dalam proses pengembalian barang bukti ya harus melewati
dengan membangun wadah paguyuban agar dapat diaudit dan diperiksa siapa-siapa aja. Benar nggak itu memang korbannya? Bu, dalam paguyuban ada berapa mitra yang tergabung? Lebih kurang 600 orang lebih. Yang tergabung. 600 orang lebih. Berarti mereka lah yang akan berhak mendapatkan ganti rugi. Jika kita mengikuti proses apa yang ada di P19 dan apa yang ada di berkas perkara, itu yang ditulis dan dibuat oleh penyidik juga yang diberikan kepada hakim dan jaksa, yang saya pernah lihat, yang saya pernah ditunjukkan oleh kuasa hukum dari Abdurrahman Yusuf. Di dalam itu jelas ada bukti bahwa menurut penyidikan bahwa kerugian korban ini adalah mitra paguyuban Bahagia Berkah Bersama yang berjumlah sekitar 600 orang dengan kerugian 690 miliar sekian, yang juga disebutkan di dalam dakwaan. Di dalam dakwaan itu adalah kerugian 690 miliar, dan itu adalah jumlah kerugian yang ada di dalam paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama yang sudah diaudit oleh pengaudit yang ditunjuk oleh penyidik juga. Jadi ya kita dengan sangat optimis merasa bahwa ya yang harus diganti prioritas adalah Mitra Paguyuban Berkah Bersama. Karena kenapa? Di dalam dakwaan pun jumlah kerugian disebut adalah jumlah kerugian Mitra Paguyuban Berkah Bersama. Sehingga kalaupun ada yang lain ya kita nggak tahu ya seperti apa ya, tetapi harusnya mengikuti prosedur dan yang ada di berkas perkara. Itu aja sih. Oke. Dengan Pak Mulyana tadi bagaimana tanggapannya sebagai saksi? Apa merasa? Saya, jadi kami peserta lawyer dari awal sampai detik ini berupaya yang terbaik. Bagaimana caranya? Intinya